kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sentiasa mengasihi dan memberkati kita dengan berkat-berkat yang berkelimpahan tentunya sesuai dengan keperluan kita. Apa kabar saudara dan saudari sekalian? Kita bersyukur karena dapat bertemu sekali lagi dalam ibadah online kali ini. Saya pasti semua jemaat Tuhan sentiasa dan amat merindukan aktivitas formal untuk kita bersekutu dengan Tuhan seperti biasa. Saya percaya dalam suasana PKP akibat pandemik COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia pada masa ini, tidak akan dapat mematahkan semangat jemaat Tuhan untuk terus bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan secara maya. Di sebalik semua ini, kita melihat pemberitaan firman Tuhan dan Injil kasih Kristus dapat disampaikan ke seluruh pelosok dunia secara bebas melalui media sosial. Puji Tuhan karena di sebalik pandemik yang melanda dunia ini, ada rencana Tuhan yang lebih baik bagi seluruh manusia. Secara manusia sudah pasti kita semua mengharapkan agar pandemik ini segera berlalu dan kita akan kembali menjalani kehidupan normal. Mari kita terus berdoa agar pandemik ini segera berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita terus bersatu memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah yang dapat memberikan jawaban dalam segala pergumulan kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terpuji dan termulialah nama ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pada pagi ini kami masih hidup dan masih bernapas. Bahkan kami juga bersyukur karena berkesempatan untuk berbakti secara online. Bapa di sorga, sebelum kami memulakan ibadah kami pada pagi ini Tuhan, sekali Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya di dalam negara kami Malaysia dan Sabah Amnya, supaya campur tangan Tuhan akan terus berlaku. Bahkan para pemimpin diberikan mereka kekuatan dan juga kesabaran agar mereka dapat mentadbir dengan jujur dan juga dengan adil ya Tuhan. Begitu juga Tuhan penyakit dan penularan COVID-19 yang masih berlaku sejak hari ini Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau akan pulihkan keadaan ini Tuhan, supaya COVID ini akan berakhir dan nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan akan terus bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu khusus untuk pelayanan gereja, baik di pusat, kawasan maupun di Villa Sahabat Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan itu akan terus menerus dan berlaku di dalam setiap kehidupan kami, karena nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kami akan semakin kuat dan semakin bertumbuh kepercayaan iman kami kepada-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, saya mau serahkan ke dalam tangan-Mu pada setiap jemaat, bahkan keluarga Tuhan yang berada di Villa Sahabat ini, supaya mereka semua akan terus bergantung sepenuh pada Engkau Tuhan, bahkan giat di dalam melayani Tuhan, baik di dalam persekutuan, kebaktian, keluarga, supaya persekutuan dengan Tuhan akan semakin erat, bahkan semakin kami bertumbuh di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami memulakan acara kebaktian kami pada pagi ini Tuhan, sekali lagi Tuhan kami serahkan setiap petugas kebaktian, apapun pelayanan mereka pada pagi ini Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati mereka, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti di dalam ibadah online ini Tuhan akan
diberkati lewat di dalam kebaktian ini Tuhan. Pujian, penyembahan maupun juga dengan firman-Mu yang kami akan belajar ini Tuhan, agar kami semua akan diberkati dan dikuatkan Tuhan melalui dengan ibadah yang kami sudah lakukan ini Tuhan. Kami percaya dan yakin ya Bapa, bahwa kuasa Tuhan itu tidak akan terhalang, bahkan kuasa itu akan terus menerus berlaku di dalam setiap kehidupan kami, agar kami akan bertumbuh, bahkan kami akan terus menanti kedatangan-Mu yang kedua kali ke dunia ya Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau memulakan cara kebaktian kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mengadakan ibadah online pada hari ini di rumah masing-masing.
Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, baik bersama dengan keluarga, baik sendirian, saya berharap kita tetap dalam keadaan yang baik. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena dalam satu minggu yang sudah berlalu, di dalam kehidupan kita yakin, kita percaya bahwa Tuhanlah yang sentiasa menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita. Sehingga hari ini, saat ini, kita dapat bersama-sama beribadah, meskipun hanya beribadah secara online. Tapi puji Tuhan untuk kebaikan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, yang membolehkan kita menaikkan puji sembah kita kepada Tuhan Yesus Kristus, menaikkan, mengagungkan nama Tuhan, karena Dia layak ditinggikan di atas seluruh kehidupan kita ini. Dan lebih daripada itu adalah belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan Tuhan berikan. Kita terus-menerus dibolehkan untuk terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah sebagai makanan rohani kita. Nah, untuk firman Tuhan, kita terus belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sehingga ayat yang ke-40. Nah, saya tidak akan bacakan ayat firman Tuhan ini secara keseluruhannya. Saya hanya membacakan hanya beberapa ayat saja. Nah, di dalam pembacaan ini saya membawa satu tema untuk kita pelajari bersama pagi hari ini, yaitu siap sedia dan berjaga-jagalah dalam menghadapi apapun keadaan. Nah, di dalam pembacaan ini, Yesus sendirilah yang mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, kepada seluruh umatnya. Apa yang diajarkannya adalah mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Katakan pasti itu akan berlaku, bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Tapi itu tidak dapat dipastikan bila saatnya Dia akan datang ke dalam dunia ini. Ya, baik itu di siang hari, apakah itu di malam, ataupun masa yang ditetapkan. Ya, itu tidak dipastikan, itu tidak dinyatakan. Tapi yang pasti bahwa Tuhan itu akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Nah, ayat 39, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, ini adalah perumpamaan seorang pemilik rumah yang pasti dia tidak akan tahu bila pencuri akan masuk dan mencerobohi rumahnya. Nah, demikian kedatangan Tuhan yang kedua kalinya tidak pasti tidak akan tahu bila waktunya Dia akan datang ke dunia ini, tetapi sudah diberitahukan Dia akan datang ke dunia ini. Tapi bila waktu saatnya, ya, itu tidak dapat dipastikan. Maka itu Yesus memberitahukan kepada jemaatnya atau kepada pengikut-pengikutnya bahwa Dia akan datang ke dunia ini. Maka kita sangat perlu dalam masa untuk menantikan kedatangan Tuhan yang pasti Dia akan datang ke dunia ini kedua kalinya. Dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita sangat perlu apa yang perlu. Ya, yang pertama ada 2 poin yang akan kita pelajari bersama di dalam ayat 35 ini. Saya akan bacakan ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Nah, yang pertama yaitu adalah poin yang pertama yang akan kita pelajari bersama pagi hari ini adalah hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ya. Kenapa ini diambil ya sebagai kata-kata, yaitu hendaklah pinggangmu tetap berikat,
karena mengikut konteks pada waktu itu, ya. Bagi orang-orang Yahudi atau termasuk para amba biasa memakai pakaian panjang sampai menutupi tumit kaki, ya. Karena itu ketika seorang amba bekerja atau melayani tuannya, ujung pakaiannya diangkat lalu dipakai ikat pinggang agar ujung pakaian itu tidak menyapu kepada lantai atau tidak menghalangi pada waktu dia melakukan tugasnya, ya. Nah, ini juga yang dimaksudkan bahwa ikat pinggang itu adalah bersiap sedia, ya, dalam masa untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam masa-masa menantikannya, kita harus tetap atau perlu untuk berikat pinggang, ya, sentiasa berikat pinggang. Itu bermaksud bahwa kita bersiap sedia, sentiasa bersiap sedia dalam menantikan, ya, dengan penuh kesadaran, karena kita tahu bahwa Tuhan pasti akan datang kedua kalinya. Maka kita perlu untuk setiap masa, setiap waktu untuk siap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan ikat pinggang ini juga melambangkan kebenaran dan kesetiaan, ya. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang, ya. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang, ya, yaitu kebenaran dan kesetiaan kita kepada Tuhan, ya. Kebenaran yang kita imani, yang kita pegang, ya, kiranya itu dalam masa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Apapun yang kita dengar, ya, dari ya di luar sana, ajaran-ajaran yang lain dan sebagainya, ataupun apapun yang berlaku di dalam kehidupan kita, kita tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan, melainkan kita tetap dalam kebenaran, yaitu berpegang kepada apa yang sudah Tuhan katakan, ya, dalam firman-Nya, ya. Itulah yang kita imani, itulah yang kita percayai, ya. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang tidak akan berubah, ya. Siap sedia melakukan segala pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, tugas pelayanan, ya, tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ini siap sedia tetap melaksanakan tugas pelayanan kita pada waktu kita menantikan kedatangan Tuhan kita, dan setia kepada Tuhan, setia dalam mengerjakan segala yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Apapun pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, apapun yang sudah Tuhan letakkan, yang diberi tanggung jawab kepada kita, atau tugas pelayanan. Dan tugas pelayanan kita yang utama adalah menjadi ambanya ataupun melaksanakan amanat agung, ya, memberitakan, ya, kebenaran firman Tuhan, ya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang lain. Inilah tugas pelayanan kita yang kita lakukan, dan setia dalam melakukannya walau bagaimanapun keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, dan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya. Dan juga kita setia tetap tetap mengikuti Tuhan, apapun cabaran yang kita hadapi dalam hidup kita ini, ya. Pada saat ini kita sedang berhadapan cabaran yang sangat besar dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam persekolahan kita pun, kan. Tetapi kita tetap setia kepada Tuhan, setia tetap ikut Tuhan, setia melakukan apa yang sudah Tuhan
nyatakan di dalam kehidupan kita apa yang difirmankannya di dalam firman Tuhan. Kita tetap setia ikut dengan Tuhan Yesus Kristus, ya, setia sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang pasti itu akan berlaku, ya. Dia akan datang ke dalam dunia ini. Maka itu seperti berikat pinggang, ya, yang tetap berikat, demikian juga, ya, kebenaran dan kesetiaan kita tetap kita pegang dalam kehidupan kita ini. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu pelitamu tetap menyala. Ya, apa ini maksudkan pelitamu tetap menyala? Ya, pelita ini dia memiliki sebuah api dan bercahaya yang akan menyinari di seluruh ruangan yang ada, ya. Ini adalah dikatakan pelita, ya, dan harus tetap menyala, dikatakan, ya. Nah, menurut Pemazmur ayat 119 ayat 105, ya, saya bacakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ini yang menerangi, ya, yang harus senantiasa menyala di dalam kehidupan kita. Itu pelita, dan pelita ini juga dilambangkan adalah firman Allah, ya, firman Tuhan yang harus tertanam, ya, bertumbuh di dalam pribadi kita. Apa yang karena dalam firman Tuhan itu merujuk kepada satu perintah, satu teguran, satu kesaksian atau satu kebenaran, ya, kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang harus kita ambil, kita tanamkan, ya, supaya ia bertumbuh di dalam kehidupan kita. Firman itu bertumbuh di dalam diri kita, ya, karena firman itu adalah pelita bagi kita yang menerangi kehidupan kita, ya. Maka itu kita bagaimana supaya itu tetap menerangi, tetap menyala, ya. Mari kita tetap belajar, punya masa untuk terus belajar membaca kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita tetap rindu dan aus akan firman Tuhan, ya. Seperti ayat firman juga dalam Pemazmur, seperti rusa yang merindukan akan aliran sungai, ya, firman Tuhan, ya, direnungkan siang dan malam, ya. Ini juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya, supaya pelita itu tidak akan terpadam, ya. Karena dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali sangat perlu supaya pelita yang ada itu tetap menyala, ya, menerangi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah, ya, pelita hidup kita. Dan jika tidak ada firman di dalam pribadi kita, jika kita tidak membacakan firman Tuhan, jika kita tidak mendengarkan firman Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan, apa yang diperintahkan firman Tuhan, maka akhirnya pelita itu akan terpadam, ya. Dan kita tahu pada waktu kedatangan Tuhan kedua kalinya, pada waktu pelita yang ada itu terpadam, ya, Tuhan akan mengatakan bahwa siapa kamu? Saya tidak mengenal kamu. Jangan saja sampai seperti demikian, ya. Jadi mari kita nyalakan api pelita kita untuk terus menerus menyala, yaitu firman Tuhan, yang menyala di dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita kuatkan, ataupun mari kita tekatkan hati kita untuk terus menanamkan firman Tuhan itu dalam pribadi kita. Karena firman Tuhan juga ini adalah, ya, mengajarkan kita banyak persoalan yang kita
yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, ya, di sana dia akan memberi, dia akan menjawab, ya, karena firman Tuhan ini adalah kebenaran, ya. Maka itu mari kita sentiasa membaca firman Tuhan ini, ya, setiap waktu, ataupun bila dalam satu hari kita punya waktu untuk membacakan firman Tuhan, atau apa yang sudah kita dengar firman Tuhan ini bukan masuk telinga sebelah ini dan keluar ke sebelah, tetapi apa yang kita dengar dan terus masuk ke dalam pribadi kita dan itu bertumbuh. Maksudnya kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu yang kita lakukan, menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Dan mari kita juga nyalakan api kita, api rohani kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu terus menyala dan menyala. Memberi waktu kita untuk Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, pasti itu adalah dalam satu pada waktu kita berdoa, kita pasti juga akan membaca firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, ya. Dan itu yang membuatkan api rohani kita untuk terus menyala, ya. Jadi kita punya waktu untuk Tuhan. Jadi, ambil masa, ya. Mungkin kita sekarang ini juga dalam keadaan yang agak selesa dalam kehidupan kita atau sebagainya. Tapi firman Tuhan mengajarkan pada pagi hari ini, yaitu kita harus tetap bernyala, pelitamu tetap menyala, ya. Jangan biarkan pelitamu terpadam atau tertidur, ya. Nyalakan setiap masa, ya, setiap waktu firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, karena kedatangan Tuhan yang kedua kalinya kita tidak tahu bila waktunya, tapi pasti itu akan berlaku, ya. Dikatakan pada akhir zaman, ya, tapi tidak dapat dipastikan bila. Karena kalau kita melihat saat ini banyak tanda-tanda yang menyatakan bahwa kedatangan Tuhan kedua kalinya. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap sedar, kita tetap menyalakan api rohani kita di hadapan Tuhan, karena sangat sayang sekali pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya kita tidak didapati bahwa kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Maksudnya pelita kita tidak menyala. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, ambil masa. Nah, sesibuk bagaimanapun kita, apapun keadaan hidup kita, luangkan waktu untuk bersama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan lebih melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Karena saya percaya kita sudah banyak kali mendengarkan firman Tuhan, bukannya setakat sekali, 2 kali, tetapi pada sejak kita sudah terima Tuhan, pada mulanya, pada waktu kita terima Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mungkin kita sudah mendengarkan firman Tuhan puluhan kali sudah, bahkan 100 kali, berkali-kali kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi apa yang kita sudah dengar gitu kita tetap tanamkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, ya, supaya dia bertumbuh di dalam pribadi kita ini. Seperti saya katakan, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Dan inilah pelita, yaitu firman Tuhan yang harus kita pegang. Kebenaran firman Tuhan itu yang kita harus pegang. Di ayat yang terakhir, sebagai kesimpulan kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, ayat yang dalam Matius pasal
12 ayat 36 saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Yang saya ambil di sini adalah yang lebih dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, setiap kata-kata yang sia-sia atau setiap perbuatan yang kita lakukan, ya, di akhirnya kita akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara hidupnya, sikap kita di hadapan Tuhan. Kalau kita didapati bahwa kita tidak siap sedia pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita tidak tetap berikat pinggang, yaitu kebenaran atau tidak setia, kan? Atau pelita tidak menyala pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya, atau sebagainya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, kita gagal untuk melakukannya. Akhirnya semua yang kita buat yang diperkatakan yang sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan pada kita pada waktu hari penghakiman. Jadi semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Sekali lagi, mari kita tetap berikat pinggang, yaitu tentang kita siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, hidup dalam kebenaran, setia di dalam Tuhan, mengerjakan apa yang dipercayakan dan ikut Tuhan dengan setia, dan nyalakan api rohani kita terus menerus, yaitu pelitamu tetap menyala, kata firman Tuhan. Jadi mari kita nyalakan, itu adalah firman Tuhan yang sentiasa kita tanamkan dan akan bertumbuh di dalam pribadi kita, melakukan kebenaran firman Tuhan itu, dan sentiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bila waktunya kita punya masa, kita renungkan firman Tuhan, kita bacakan firman Tuhan, karena inilah makanan rohani kita, karena inilah pedoman penuntun di dalam kehidupan kita untuk kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan diberkati, dan mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama pagi hari ini, yang membicarakan tentang siap sedia dan berjaga-jaga dalam menghadapi apapun, dan terlebih di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, di mana Tuhan katakan, yang Tuhan ajarkan bahwa pasti Tuhan akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Dan ajar kami ya Bapa di surga, seperti mana seharusnya yang perlu ada pada kami dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang ditekankan dalam firman Tuhan ini ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan. Mungkin kami mengakui bahwa secara manusia kami sukar dalam melakukannya ya Bapa di surga, dalam melakukan hidup dalam kebenaran, dalam kesetiaan, dan hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sukar dalam melakukan, tapi kami percaya dengan kesadaran yang ada pada kami, yang Kau sudah berikan, yang Kau ajarkan kepada kami. Biarlah Engkau tekunkan, Kau teguhkan hati kami ya Tuhan dalam melakukan firman-Mu ini ya Bapa di surga, setiap saat, setiap waktu ya Bapa di surga. Tuhan, terima kasih, dan terus kami berdoa Engkau sentiasalah yang melindungi kami, keluarga kami. Kau membungkusi dengan kuasa darah-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, terpujilah nama Engkau ya Bapa di surga. Kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau akan terus memberikan penghiburan, damai, sukacita kepada seluruh jemaat-Mu ya Bapa di surga dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu, dan kami sambut semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada semua jemaat yang masih terus mengikuti ibadah kita secara online untuk pagi hari ini. Khusus untuk pengumuman kita pada pagi hari ini,
bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan kasih ataupun mungkin ingin menyampaikan persepuluhan, jemaat boleh menghubungi Pendahari Sidang Esa Gungkal Sahabat, dan juga boleh bikin terus ke dalam account sidang seperti mana yang tertera di screen pada ketika ini. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk sebelum kita menutup kebaktian pada hari ini. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah menyertai setiap anak Tuhan daripada permulaan kebaktian ini sehingga selesai. Kami berterima kasih Tuhan atas urapan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah melayani di member pada hari ini, yang melayani sepanjang kebaktian maya ini Tuhan. Tuhan telah mengurapi MC, Tuhan juga mengurapi pengacara, song leader, backup singer, pemuzik, bahkan setiap yang melayani pada hari ini Tuhan telah mengurapi. Dan kami semua diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan. Sebab Tuhanlah yang beserta dengan kami, Tuhanlah yang beracara dengan kami dari permulaan hingga selesai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang bersama-sama pada hari ini. Biarlah kami semua kembali dengan sukacita. Kami berada di tempat kami dengan sukacita yang baru, kekuatan yang baru, dan juga penghiburan dalam apa juga yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tuhan, kebaktian kami sampai di sini Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami akan terus berbicara, sehingga kami semua sentiasa kuat di hadapan. Kami sentiasa hidup di dalam iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus sentiasa dipermuliakan lewat setiap yang kami lakukan selepas ini. Tuhanlah juga yang akan menyertai kami dan akan memberkati kami sehingga kami dapat bersama-sama lagi pada minggu yang hadapan. Pada minggu hadapan ini Tuhan, di dalam kebaktian kami sungguh percaya Tuhan sentiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.